kalau di Korea tuh banyak ini lucu ya. Orang Korea tuh masih mikir orang pakai jilbab itu terpaksa. Oh, dipaksa. Karena hamil juga. Enggak. Karena mereka tuh benar-benar masih mikir, ada orang yang masih mikir kalau nggak pakai jilbab, aku lepas jilbab, aku Siksa dilepas gitu ya? dari keluarga aku. Iya. Disiksa dari keluarga sana gitu. Enggak. Aku kan koreksi doang. Enggak. Iya. Itu Cuma keluarga Felixio aja kayak gitu. Enggak juga. Tapi aku penasaran deh, kalau tadi kan ngomongin kalian itu kayak culture shock, dia di sini apa gitu kan ya. Ada nggak yang kalian itu merasa bahwa kalian salah paham? Kayak tadi kan ya, salah paham soal Korea. Kayak tadi kan, oh Korea tuh oplas tuh nggak kayak gitu loh maksudnya gitu. Kalau kayak misalkan Nam, ada nggak yang lu ngerasa Korea tuh tidak seperti yang kalian kira gitu? Korea apa Indonesia? Korea. Koreanya. Iya, jadi kayak Orang Indonesia salah paham tentang Iya. Korea. apa? Cowok Korea romantis. Nah, misalkan Benar nggak tuh Nam? coba Ada yang romantis. itu, ada yang enggak banyak. Nam romantis nggak? Nam romantis. Wah, romantis dia romantis banget, banget, gila itu. sumpah. Romantis banget. Parah lah, serius. Dia tuh Romantis Bucin parah. ya, bucin. Ya, Bucin. bucin. Cinta. Ya, udah cinta. Literally romantis dia. Oh, Dia iya? Tapi benar. Orang yang paling romantis antara kita. Coba cerita. Contohnya apa? Enggak, dia Contohnya apa? kan badannya dia begini, tapi badannya gini, tapi tapi- hatinya Hello Kitty. lemah lembut. Iya. Kayak kejadian Hello apa yang Kitty. membuat kalian menyimpulkan kayak gitu? Contohnya, satu kejadian apa? Kalian Enggak, kalian mereka yang lebih bilang romantis. romantis. Tapi Dia itu masih gambar untuk pacarnya. Wow, gambar. Gambar tulis surat. Nah, itu. Oh, gitu. Zaman yang Old sifat school. yang cowok zaman sekarang nggak punya kan? Iya. Serius? Old school, old Aku school. lukis, kamu. Melukis. tulis surat. Iya. Itu tato surat. pacar bukan? Iya. Bukan. Kirain saking romantisnya. Saking romantisnya kirain kan. I love mama. Oh, mama. Iya. Oh, romantis. Kayak standar Korea apa sih yang romantis di drama yang bisa orang lihat? Kalau ada hujan bawain payung. Oh, itu yang baru Lovely Runner gitu-gitu. Di mall banyak itu bocah-bocah payung kan. Romantis juga itu. Iya. Itu cari duit, Romantis Pak. banget. Cari duit itu. Ojek payung. Bocah Indonesia romantis ya. Iya. Itu jangan-jangan ada yang baper ya? Romantis tuh intinya adalah melakukan hal unexpected. Terus kata bocahnya, Pak bayar. Jangan nyanyi, Pak. Tapi kalau romantis intinya tuh unexpected. Oh. Kalau cowoknya melakukan sesuatu yang bagi ceweknya unexpected itu romantis. Coba Mungkin bisa tuh. contohnya apa lagi coba kalau di Indonesia? Mungkin ini ya. Ada nggak harus gitu? ada effort kali. Effort dan unexpected. Kalau sudah expected jadi nggak romantis. Contohnya biasanya nggak pernah nraktir Iya. atau nggak pernah kayak surprise. Jahat sih itu, bukan romantis jahat. Gak pernah neraktir cowok. Iya, bawa bunga. Iya, maksudnya nggak ya, Ah, bawa bunga. ya. Atau mungkin nggak pernah. Tapi Ya. kalau tiap hari bawa bunga juga biasa, Biasa aja. aja. Kalau kayak gini gimana? Kalau kita kan sama pacarnya jalan. Iya. Di jalanan gitu. Iya. Kan bahaya. Iya. Jadi cowoknya ke dalam jadi dorong. Oh, tahu. Ini tapi kayak Indonesia gimana? Iya, Itu ada sih. Iya. Ada juga kayak gitu. Itu apa chivalry, keksatria. Iya. Nyebrang jalan digandeng. Iya. Tapi aku tahu-tahu gituan dari Korea sih, drakor sih. Tapi itu- tapi kalau itu kita pikir itu udah harus dilakukan. Iya, wajib. Itu keamanan juga kan. Betul, Iya, betul. Apa? Manner. Dia Manner. bilang Manner. Benar, Chivalry. benar. Benar. Iya, memang. benar. Kalau kayak yang ini kalian tahu gak sih? Ada orang barangnya itu terus mau ngambil terus dia ceweknya dilindungin dari pojokan meja. Tahu nggak Nah, sih? biar enggak Biar nggak kena gitu. kebentuk. Oh. Nah, Itu itu juga mah ada. itu mah manner. Iya, manner. Yang kita Manner. belajar itu zaman kita ya, zaman kita masih belajar dari Ada gitu? orang tuanya. Kamu harus baik sama ceweknya. Oh, baik Jangan- sampai sedetail-detail gitu ya. Jangan pukul cewek. Jangan pukul cewek. Kalau rumah aku nggak pernah dimarahin karena aku berantem, karena aku gebuk siapa itu nggak pernah. Karena itu hal yang wajar untuk anak cowok. Iya. Anak laki-laki kan wajar berantem. Tapi kalau aku pukul anak cewek, Masuk kamar mandi langsung. langsung dipanggil Oh, dipukul nenek sama aku, cewek. nenek aku, Nenek kan cewek tuh. nenek aku. Nenek cewek bener sih. Dari Nenek enggak ada kecil cowok. emang gitu. Dari kecil tuh ajarinnya lu harus tahu cuci piring, lu harus bersihin ininya. Dia tuh orangnya kalau
pegang apapun gebuk pakai itu. Oh. Bahaya dong. Bahaya kalau neneknya lagi wajib militer pegang pistol. Nenek gak wajib militer dong. Nenek nggak wajib dipukul militer. Kimchi segobok loh. Tapi nenek aku lebih serem karena anak laki-lakinya 7. Oh. Udah biasa Punya anak gebukin ya. 7. Oh, dari situ Anda terinspirasi. Hmm. Sekarang udah 3 kan, 5 lagi berarti kan. Kalau Bikin saudara satu berapa saudara? Saudaranya banyak. Banyak juga. Banyak juga sih. Hmm. Berapa? 12. Siblings. Enggak, saudara tuh bukan semua siblings. Aku Ya. Kandung. 1. Oh, satu. satu. Oh, Kakak tunggal. cowok, kakak Anak. cowok. Oh, kakak cowok berarti berdua. Ya. Oh, iya. Tapi neneknya keren berarti ya. Ngajarin manner sekaligus punya anak banyak. 7. Luar biasa loh. Mana-mana sih kita nenek kita juga anaknya banyak-banyak. Iya, zaman itu kan sering mati lampu kan. Tapi orang Indonesia mikir kan orang Korea banyak yang romantis. Iya. Tapi bisa dibilang benar juga karena kita tuh belajar manner sebenarnya. Iya. Kita pikirin manner bukan romantis tapi itu sih sebenarnya. Itu Kalau yang kayak kewajiban aja gitu. Kalau udah. romantis menurut aku orang Indonesia lebih romantis. Wih. Contoh yang menurutmu sebenarnya ini romantis loh gitu di Indonesia. Jemput setiap hari. Itu enggak culture Korea gitu. Di Korea mana ada orang yang jemput sama iya sih. nggak ada antar sekolah jemput nggak ada. Oh, di sini mah udah pasti tuh jadi tukang. Nah, Makanya itu- sebutannya kalau ada itu orang kan pacaran romantis. kita ledekin, tukang ojek digituin. Coba bayangin kita ya pegangin buat payung itu bentar doang. Kalau orang Iya. Indonesia cowok Indonesia kan antar sejam Iya, balik iya. sejam. Tapi benar Iya. sih. Iya sih. Tapi dia antar terus kemudian dia ambil penumpang dari sana. Itu keren. Pacarnya banyak. Bintang 5 ya sayang. Jemputnya saya. Sekarang tapi ada standar baru loh. Apa? Gara-gara si Sonja itu di drama baru gitu. Ah. Orang punya standar baru dalam menilai keromantisan. Gimana? Jadi kayak makan sesuatu yang kayak panas gitu, terus apakah cowoknya ini langsung cepet nadahin tangan gini? Kenapa? Nggak ada kayak gitu. Iya, tapi kan drakor. Kenapa emang muntah? Enggak kan biasanya kan kalau ini kan atau panas atau apa kan Iya. pasti pengen dikeluarin kan. Oh, iya, Nah, terus iya. dengan di drakor tuh cowoknya gini langsung kayak gini. Nggak- Malah enggak keluar sih. Kalau dalam rumah aku tutup. Untung nggak dijahit ya. Jangan keluarin makanan dari mulut, jangan buka mulut pas makan. Nenek aku. Itu. Luar Korea biasa tuh ya. manusia. Iya. Itu yang pertama orang sering nilai cowok Korea romantis. Apalagi tadi Iya. yang menurut Anda lihat kayak orang Korea gini enggak gitu. Apalagi orang Korea? Aku punya, katanya orang Korea yang di sana sudah males punya anak, bener nggak? Oh iya. Oh, itu benar. Bener. Oh benar. Bukan Ini males, takut. Bukan ya, bukan malas. Oh, Oh tadi karena takut gagal. Takut gagal dan takut tanggung jawab. Tidak bisa bahagia, takut tidak bisa bahagia. Iya, Gitu. Kenapa? finansial, Kan finansial. gajinya gede. Nah, gajinya gede, pengeluarannya gede banget. Gede juga, iya. Coba bayangin rumah, Heeh. apartemen biasa aja. Apartemen biasa aja di Korea 10 M. harganya. dijual. Harganya? Per bulan berapa? Kalau kontrak? sewa. Sewa. Kalau sewa juga harus ada 2-3 M. Kalau Korea tuh nggak sewa Satu tahunan. Ada bulan. deposit ya kan? Oh, Depositnya Satu bulan gede. 2-3 M. 2-3 M masukin dulu deposit. Oh, deposit. Nah, per bulan bayarnya dikit, tapi takutnya nanti pas itu scam, nanti kalau depositnya bisa juga hilang. Berarti kalau mau kerja harus punya modal dulu dong. Nah, iya juga. Iya sih. Iya sih. Kuliah juga harus ada modal. Oh, secara finance ya berat di situ Nah, jadi tanggungannya. ini orang Korea takutnya apa? Aku takut aku nggak bisa tanggung jawab anak aku. Nanti anak aku nggak bahagia. Ya, Gimana sih? Nah, banyak yang mikir begitu. kuliah- Nggak semua. kuliah bayar kuliah sih nggak apa-apa, tapi kalau selain bayar kuliah kita harus cariin tempat tinggal. Oke. Nah, gitu-gitu. Untuk anak nikah pengeluarannya besar. Iya sih. Nah, Kalau orang Indonesia nggak mikir gitu ya kayaknya. Indonesia emang pernah mikir jauh ya? tapi ini apa orang Korea itu masalahnya apa? Sekarang kenapa Korea itu lagi hancur? Orang-orang terlalu pintar. Kadang manusia itu kadang-kadang harus bodoh. Harus menikmati saat ini. Iya. Benar-benar. Harus lupa dengan masalah. Nah, apa di Indonesia bilang apa? Kalau punya anak punya rezeki. Iya. Kita bisa senang ada tambah rezeki. Nah, kita senang. Kita ada keluarga baru. Berarti itu senang. kenapa Dehun anaknya langsung 3? Nah, Enggak langsung dong. Emang kucing. bertahap. 30 tahun kan Dehun kan ya? ya 31. 31 aneh 3 loh. Nah, tapi sebenarnya kita juga enggak sengaja sih, enggak Oh. Ya, nggak rencanakan, diniatkan. cuma ya
Enggak sengaja. Terima aja alhamdulillah. Ini ya. Ini bagus Jadi translator. perpaduan yang bagus karena Daehoon kan mikirnya panjang, istrinya orang Indonesia, mikirnya mungkin gak sepanjang Nah itu. itu, Ya. Jadi sebenarnya itu. balance. Karena istriku lebih kayak menikmati sekarang. Nanti ya ke belakangnya bukan urusan kita, itu urusan Allah. Wih. Ya kan istrinya suka bilang kayak gitu. Iya. Kan. Kalau saya kan udah berusaha Heeh. dan aku juga berusaha. Heeh. Dan berarti kita harus fokus untuk bahagia sekarang. Oke. Yang di belakangnya ya itu kasih rezeki banyak apa enggak itu bukan Urusan bukan kita dari lagi. Bukan urusan kita. Tapi jangan Nggak ada di tangan overthinking kita. gitu, overthinking Ya, gitu ya. aku orangnya overthinking banget. Tapi dia tetap punya plan kan. Jadi, tetap Dia kayak khawatir gitu. Ya plan mah iyalah. Iya, Kalau iya kayak kan. Kirain maksudnya. Sebenarnya Sebenarnya acaranya iya. supaya untuk JJ supaya untuk nikah kayaknya ya. Langsung punya 5, langsung. Nah, jangan langsung. Dia jadi udah mau nikah, cuma Belum, lagi belum. mikir. Iya, bisa kok langsung punya anak 5 bisa. Bisa ya? Bisa. Temanku nikah anaknya langsung 5. Masa. Iya, karena dia nikah sama janda. Janda yang punya anak 5. Langsung dapat beban 5 ya. Iya, tapi tergantung sih. Kalau misalnya tadi dinikmati sekarang berarti bukan beban. Berarti sebenarnya basicnya bukan orang-orang yang kayak nggak mau nikah atau gimana, cuman memang ada pertimbangan banyak ya. Ada banyak yang dipikir gitu ya. kalau teman-teman aku kunjungi Indonesia, ketemu aku sama keluarga aku, Iya. mereka senang banget ada bayi gemoy banget, bayi gemoy banget. Aku punya pengen. Aku Jarang juga lihat pengen- ya? Iya jarang. Heeh. Susah. Jarang. Di sana jarang Jarang. anak-anak kecil. Anak kecil Ada jarang. yang itu apa ya? Stroller. Yang itu. Ya wah, mungkin anak baru ya gitu. Anak-anak yang lucu. Nah, lihat ada anjing. Gitu. Oh, di Korea. Iya. Ternyata anjing. Iya. Anjingnya Di banyak. sini ada juga gitu teman. Anjing ternyata. Kita mah katain orang. Kirain teman ternyata. Itu beda. Beda ya. Tapi itu jadi kasihan. Jadi kadang-kadang kita di hidup kita kan ada yang hal-hal poin-poin kita harus menikmati ya. Iya. Iyalah, Iya, poin-poin benar. yang bahagia banget. Bener. Orang Korea tuh nggak bisa menikmati. Menikmati Kasihan. Kalau orang tua Daehoon ngeliat Daehoon anaknya 3 terus gimana? Surprise seneng. atau kok kamu punya banyak anak gitu? Senang sih, apalagi yang sekarang yang bontotnya ya anak cewek kan. Dia tuh beliau kan sangat-sangat pengen cucu cewek. Langsung disayang berarti ya. Gila. Sebelumnya disayang juga kok. Hah? Sebelumnya disayang juga. Oh iya. Sebelumnya juga disayang. Pasti. Dengan cara cowok kan ada cowok kan. Ya, Tapi kan berarti ini kan berdua ini kan belum nikah dan lagi di Indonesia. Apakah cara pandang kalian soal pernikahan tuh berubah setelah Indonesia? Iya. Mungkin kalau di Korea kan kayaknya nikah tuh berat banget ya. Setelah lihat Daehoon Screen- ada terinspirasi nggak? Ya kan soalnya laki-laki Korea wajib militer. Wajib militer. Nah makanya butuh waktu lebih siap uang gitu. Ya, Tadi ya karena 900.000 tadi ya. Per bulan. 900.000 per bulan. makanya rata-rata orang Korea menikah lebih terlambat daripada orang Orang Indonesia. Indonesia. Iya. Mereka Perlu kerja waktu dulu lebih. ya. Iya Ah. gitu. Oh gitu. Terus saya udah tahu budaya Korea itu. Nah, cewek juga satu anak pun nggak mau lahir sekarang yang iya? tadi. Oh, udah mau Soalnya lahir. tanggung jawabnya gede, Ah. satu pun kayak itunya berat. Tapi pas ketemu pacar di sini, terus udah lumayan mau nikah kan, saya Iya. jadi nanya-nanya, kamu gimana gitu? Kalau Iya. nikah mau anak enggak gitu? Ah. Terus dia jawab, iya 3 lah gitu. Langsung kaget. gitu kan. Langsung. Oh karena pas di sana nggak mau punya anak. Ya, Iya. ini jodoh aku. Oh. Jodoh aku. Jadi dia ditanya gini, menarik. Dia yang cewek yang mau punya iya, anak. kamu tahu dari mana kalau dia jodoh dia? Karena dia punya anak mau 3 gitu. Wah, banyak di Indonesia mah. Indonesia nggak minta aja punya anak. Karena kan Pikirannya luar biasa gitu. Kalau di Korea kalau cewek anak mau 3, jadi kamu jadi uangnya siapin berapa? Cukup atau enggak? Iya. Hitung-hitung langsung Iya. overthinking kayak gitu kan. Iya. Tapi dianya langsung jawab begitu. Kamu lah jodoh aku. Langsung. Dia udah perfect buat aku romantis gitu. Luar biasa. Oh, Jaja gimana Jaja? Kamu susah ya udah. Iya, dia mau punya anak berapa? Saya sih mau 2, 3. 2 atau 3. Bukan 23, 2 atau 3. Banyak Dua kan. atau 3 paling. Tapi nggak tahu dari apa ya? Cewek dari apa ya? Dari istri, calon istrinya. Bagaimana? Tapi saya juga sama sih, maksudnya agak overthinking kayaknya. Memang banyak pikir. Oh,
Karena belum pernah nikah, jadi nggak tahu caranya Iya. bagaimana Iya. dan persiapannya bagaimana sih gitu, Gak proposnya gimana usah sih? kalau sebagai orang yang udah pernah nikah nggak usah. Nah kata dia, Iya. ya katanya udah hajar aja katanya. Emang sih. Iya, tuh. Jangankan orang Korea yang punya budaya gitu ya. Aku aja sebelum nikah overthinking loh. Iya, benar sih. Aku waktu nikah habis resign kerja coba. Habis resign kerja malah nikah. Ditanya sama orang tuanya yang perempuan. Kerjanya apa? Saya sekarang memang kerjanya belum teratur, Pak, tapi saya janji saya tetap akan terus bekerja. Oh, gitu doang. Jawabannya Keren, politisasi ya. sekali ya. Janji aja. Janji aja. Janji manis Tapi gitu ya. dengar kalau di Korea ketemu ya, Calon mertua. calon Calon mertua mertuanya. ngomong kayak gitu langsung Nggak boleh. gampar. Nggak boleh. Cek. Anak gua nitip ke lu, nggak mau Iya, gua. benar. Pasti gitu. Aku juga langsung ku gampar kalau langsung seperti lu. Untunglah cewekku bukan orang Korea. Iya. Orang Troya. Iya, makanya. Gitu. Jadi ada insecurity kayak gitu kayaknya wajar ya. Wajar sih. Tapi setelah nikah baru tahu ternyata oh itu bisa dilalui gitu Ya, ya. betul. Pasti Dayan tahu tuh. Tergantung perempuannya sih. Itu ngaruh sih Nah, perempuan. kalau perempuannya terima, nggak apa-apa. Kalau perempuannya nggak terima, itu yang bikin kita stres. Bener. Gitu. Tapi ini kayaknya bukan cuman Korea ya. Aku sih sempat dengar dari kecil gitu. Aku diceritain bapakku kan aku sering diajak bapakku ketemu bule-bule temannya dia Ya. itu. Kenapa sih pada pengen pada punya istri orang Indonesia gitu? Ternyata pas ditanya, dia ngembung ya bule-bule ini tuh orang sana susah, cewek nggak mau masak. Ya. Cewek nggak mau di rumah, cewek nggak mau punya anak, Iya. cewek jadi kayak ngapain gue sama cowok aja kalau kayak gitu. Maksudnya ketika sih mau nikah sama cewek tapi ceweknya nggak cewek gitu loh Iya. biasanya. Nah akhirnya kalau Indonesia kan kayak cewek-ceweknya tuh kayak mau jadi Iya, cewek mau banget. jadi cewek gitu loh, mau punya anak, mau ngurus suami. Nah kalau di sana tuh katanya ngerasa itu berarti kamu menindas perempuan. Lu bukan menindas, maksudnya kan gimana ya? Kita Iya. kan dipasang kan Iya. pasangan gitu loh. Ada yang satu diurus, satu yang ngurusin kayak gitu-gitu. Iya. Nah mereka tuh Nggak kesulitan. bisa ya. Iya kesulitan katanya orang Indonesia tuh banyak yang kayak girly banget, masih Iya. mau keibuan, mau ngurus anak gitu. Aku tahu sekarang pertanyaannya. Apa tuh? Kan kalau di sana kan orang-orang kan takut sama agama tadi ya. Nah menarik tuh. Nah, terus Dehun kan jadi muslim. Ditakutin Orang-orang nggak ya? sana takut. Enggak. Enggak. Kalau teman-teman aku enggak ada yang tahu. Kamu dari umur berapa Muslim? Aku enggak lama sih. Cuma aku kan besar di Indo. Heeh. Jadi ya orang-orang sekitarku selalu ada orang muslim. Oh, oke. Aku ngaruh dari mereka. Heeh. Aku kan tahu dari ya pengalaman aku. Mm-mm. Nah, muslim itu bukan Islam itu bukan agama teroris. Mm-mm. Cuma kita perlu koreksi dikit aja. Iya. Koreksi dikit aja. Di orang Korea pun ya cuma aku sayangnya kadang-kadang ajak berantem orang Indonesia juga ajak Iya. berantem. Frontal. Nah, terlalu frontal itu apa artinya? Semua hal butuh waktu. Iya. Nah, di Korea tuh ada kosakata namanya kita tidak bisa kenyang dengan suapan pertama. Apa bahasa Koreanya? 첫 술에 배부를 순 없다. Nah, coba diulang. Kita tidak bisa kenyang dengan suapan pertama. Nah, itu. Jadi sebenarnya orang Korea mulai berubah juga ya. Iya. Dari hal-hal yang kecil. Mm-mm. Hal-hal yang kecil. Ada banyak orang yang berjilbab kunjungi Korea dan mereka tuh damai-damai aja. Jadi Iya. mulai dari sana. Iya, iya. Kita nggak bisa langsung, wah di Korea harus ada 1.200 masjid. Wih. Wah, itu Takbir. enggak. Nggak bisa gitu ya langsung. Semua harus ada ajan gitu. Iya. Nggak bisa kan Iya. orang Korea tuh belum siap untuk nerima. Kita kan Hah? perlu juga waktu untuk Mengenalkan ya. mengenalkan. Kalau Korea agama sebelum agama aslinya apa sih? agama aslinya nggak ada. Oh sama kayak Jepang. Zaman Joseon tuh nggak izin punya agama. Tapi yang paling dekat itu Buddha. Oh, Yang Buddha. masih mengizinkan itu Buddha. Jadi awal-awal Katolik masuk. Katolik masuk, tapi Raja Korea ngapain? Potong kepala semua. Oh iya, zaman Joseon ya? Zaman Joseon. Penjajah Sampai Sejong. gitu nggak Iya. boleh punya agama karena negara komunisme. Iya. Komunisme itu lebih terkait dengan raja dan raja itu kayak bapak kita semua gitu. Iya, kaisar. Nah jadi orang Korea nggak punya agama. Tapi ini fun fact, aku jelasin. Kenapa di Korea banyak Katolik sama Kristen? Karena banyak fondasi dari orang mereka. Iya, Oh, foundation, yayasan. Yayasan. Ya, yayasan. Mm-mm. Yonsei University Iya. dari Kristen. Christian. Iya, iya. Dari apa? Pastor. Mm-mm. Oh, Pastoral. pastor. Iya. Iya, iya. Dari pastor. Banyak fondasi. Jadi ngaruh. Orang Korea kan juga manusia. Betul. Nah, jadi jika kita mau orang Korea, jika kita mau Mm-mm.
di Korea tuh banyak orang Muslim, kita harus kasih Manfaat lah. bukan manfaat sih, kayak kontribusi untuk sesuatu yang baik. memperbaiki image-nya. Iya. Tapi benar. jujur ya, walaupun aku Muslim, aku bisa berani ngomong, Muslim itu paling telat. Iya. Paling telat. Kita nggak bisa berharap semua orang Korea tiba-tiba jadi Muslim. nggak bisa. Iya. Nah, Kristen juga butuh waktu untuk tanam padi lah. Iya benar. Mereka dari sebelum jajah, mereka dipotong kepala pun Katolik datang lagi. Iya. Siap dipotong ya. Betul. Walaupun tahu, aku ketahuan aku ketahuan aku Katolik, aku mati. Gitu pun mereka datang. Iya benar. Iya. Nah, Korea juga butuh waktu. Betul. Tapi setelah Daehoon milih Islam terus di sana nggak ditakuti? Enggak, kalau teman-teman aku tuh enggak. Santai aja ya. Karena Dan emang dia juga bertampilannya juga nggak kayak pakai gamis biasa aja gitu kan. Aku pakai gitu pun teman-teman aku sih Santai nggak aja aja. ya. Kalau kayak budaya minum lu nolak gitu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh, santai Itu aja. pilihan aja ya. Aku pertama kali di Palembang, teman-temanku Chinese semua dan bukan Muslim. Terus aku bawa istriku kan pakai jilbab ya. Dan waktu itu belum banyak yang pakai jilbab. Langsung dibilang begini, kamu nikah karena dia sudah hamil ya? Jadi dikira pakai jilbab itu untuk nutupin dia hamil. Jadi langsung mereka prasangka buruk. Dikira gitu. celaka gitu ya. Iya, Betul. iya. Kayak gitu ya sama ya. Kayak gitu kalau di Korea tuh banyak ini lucu ya. Orang Korea tuh masih mikir orang pakai jilbab itu terpaksa. Oh, dipaksa. Karena hamil juga. Enggak. Hamil. Karena mereka tuh benar-benar masih mikir, ada orang yang masih mikir kalau nggak pakai jilbab, aku lepas jilbab, aku Siksa dilepas gitu ya? dari keluarga aku. Iya. disiksa dari keluarga sana gitu. Enggak. Aku kan koreksi doang. Enggak. Itu cuma keluarga Felixio aja kayak gitu. Enggak juga ya. Jadi teman-teman inti aku tuh udah ya oke aja karena mereka udah tahu. Tapi memang apa ya? Banyak orang Korea yang datang ke Indonesia kan banyak pertanyaan kayak gini. Iya. Oh, kalau dia kan muslim juga kenapa nggak pakai jilbab? Iya. Kalau ini kenapa pakai? Itu sering banget cerita. Iya. Iya. Karena mereka pikir semua harus. Mereka benar-benar nggak tahu kenapa gitu. Iya. Jadi artinya informasi mungkin tentang Islam itu mungkin sedikit. Jarang ya. Iya. Jarang. Apalagi orang Korea tuh masih mikir Islam itu agama paksa. Oke. Walaupun Islam itu kalau muslim nggak boleh paksa Boleh paksa orang lain. Iya, nggak boleh, iya benar. Itu kan haram. Betul. Nah, tapi orang Korea tuh masih mikir kalau muslim itu kamu muslim nggak? Masih mikir kayak Pakai gitu. pisau muslim nggak? Nah, karena ini terkait dengan itu sih kayak medianya Medianya, tampilnya ya Terbatas. berita-berita yang buruk. Dari dan memang lebih pro Amerika kan berita-berita di sana kan ya. Nam juga awalnya ngelihat Islam juga kayak gitu. Iya, salah satu kayak film, film. buat di India itu kan hotel yang apa ya? Oh, ada film yang Islamnya teroris gitu ya? Iya. Nah, itunya buat penonton pikir salah mengerti gitu. Nah, tapi sesudah saya ke sini, saya udah bilang kan di sini orang lebih friendly kayak gitu. Ya, makanya sadar gitu. Oke. Tinggal sadar. Berarti informasinya sebenarnya. Bener, Ya, ada informasinya. salah. Iya, ternyata mereka pas lihat di Indonesia, ternyata Sinteyong sangat dihormati di Indonesia. Udah jadi kayak dewa bola di sini. Iya di sini orang suka banget loh. Iya kan, bener-bener suka karena pertama kali bawa Indonesia juara kan. Gitu. Kalau Jiji sendiri juga ngelihat gitu apa namanya agama Islam sendiri itu emang agak asing ya di Korea. Memang asing banget sih, memang nggak ada yang tahu juga tentang kan seperti tadi saya yang bilang kan maksudnya turis Korea datang ke sini nggak ada yang tahu kenapa mereka pakai jilbab, kenapa enggak. Terus Jiji jelasin gimana ke mereka? Kalau Ya mau pakai. enggak, kalau saya bilang sih mungkin ya tergantung iman juga, tergantung kemauan mereka juga. Iya bener sih. Bener. Dia bilang gitu aja. Jadi menurut aku Islam itu salah satu agama yang paling banyak exception. Jadi babi haram. Tapi kalau makanannya cuma ada babi doang, itu haram. Betul. Bener. Makan babi haram. Tapi aku nggak tahu. Iya. Kan haram. Iya. Jadi banyak exception. Ya, Jadi yang bukan manusiawi. Iya manusiawi banget karena di paling dasar itu di Islam itu Quran tertulis dasar manusia itu nggak sempurna. Manusia pasti salah, jadi nggak apa-apa. Tapi berusaha aja untuk perbaiki diri. Nah itu kan ideologinya itu. Jadi kita harus ramah untuk orang lain, kita harus berbagi, kita harus apa ya?
berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini chef atau filsuf ini. Nah, Dia memasak dengan filosofi. Biarkan dia memasak. Orang Korea tuh terbalik. Kenapa tuh? Mikirnya tuh kayak Islam itu Doktrin ya. radis semua. Iya. Karena Allahu Akbar, boom. Iya. Karena yang Wajar mereka sih. lihat begitu, seolah-olah nggak ada eksepsi. Dananya gede untuk itu soalnya. Iya. Dananya gede untuk Propagandanya. propaganda itu. Kan film Amerika pun ya selalu pelakunya Iya. siapa? Nah, itu loh Allahu film Akbar, boom. Teang Iya. gue. Aku pernah lihat ada film Taken judulnya. Iya. Jadi ada film Taken kan ada orang nyulik orang. We have to kill him now. Iya. Belakangnya ada Allahu Akbar, ada azan. Jadi terus pakai peci gitu kan. Iya. Nah, artinya dicitrakan buruk sekali Islam itu sebenarnya gitu. Aku tuh inget ya, dulu ada satu variety show. Aku suka banget nonton variety show Korea. Apa sih kalau istilahnya bos? Tahu kan? Running Man. Bukan. Aduh, aku lupa deh. Pokoknya bukan yang Yu Jae-suk dan lain-lain gitu. Nah, ceritanya dia ngundang orang dari berbagai negara. Ya. Ada satu orang namanya Usman. Oh. Kayaknya tuh dia dari Pakistan atau apa gitu, Ya. yang berjenggot gitu kan. Nah, terus sepanjang acara ini kayaknya memang PD-nya itu, PD NIM-nya ini, produsernya kayak mengelaborasi banget si Ya, Usman. Usman. Karena unik banget sejak awal Aneh. semua orang cipika-cipiki peluk gitu kan. Dia tuh nggak mau Dia mau gini sentuh. ya. Iya, dia mau nggak mau gini. Akhirnya ada dialog muncul di bus. Bisa kan ada kamera di bus gitu, mereka ngobrol di bus gitu. Dijelasin, oh emang kita kalau belum nikah nggak boleh gini cerita. Ya. Terus ada yang lucu tuh gini. Usman minta berhenti di tol Mau sholat. Mau sholat. Terus ditanya lah sama hostnya acaranya. Harus banget ya? Maksudnya nggak bisa nyampe dulu. Dia bilang, kalau nyampe udah telat. Oh ada waktu-waktunya ya. Tuh lucu tuh aku berarti sekosong itu tuh nggak tahu tuh. Iya. Iya. Berhenti berapa lama biasanya? Tapi uniknya pas dia jawab ya. Bagiku tuh Osman terlalu soleh sih. Iya. Ya kurang lebih 20 menit. Apaan sholat 20 menit? Itu Baca apa dia? 5 menit aja udah lama ya. Aku ngitung yang paling soleh aku sholat 8 menit. Iya itu soleh banget. Iya. Soleh banget. Sampai dihitung ya gitu. Iya, Pakai itu paling stopwatch parah. gitu. Mana ada orang sholat segitu? Ya kecuali makanya bilang ini Osman beda nih. Nah terus kan mampir lah. Kayaknya tuh di pinggir SPBU mu- gitu. mungkin tol. itu daerah kayak Busan atau apa yang pinggir pantai gitu loh. Ada Iya. kayak bukan banda apa? Pelabuhan gitu ya. Jadi dia sholat di kayak pelabuhan gitu. Ada dipasangin kain ngadep ke laut gitu lah. Terus krunya nongkrong di laut. bus. Oh, di bus. Ngobrol gini. Kerennya dia, walaupun jauh dari negaranya dia masih mau menyembah negaranya. Gitu. Ngerti gak sih? Itu unik banget itu. Iya. Dia masih mau menyembah kaisarnya gitu ya. kan tadi kan kaisar awalnya kan. Dari situ gue jadi ngerti bahwa kalaupun ada masalah kebencian atau apa, itu emang karena nggak tahu. Iya. Bener berarti Kosong. dia mengira berarti Islam tuh budaya, culture, Iya, bukan agama gitu loh. Iya. Jadi dia nggak tahu berarti dia kira dia Arab. Oh. Ngerti gak sih? Iya, betul. Padahal kan di Indonesia, Malaysia itu tapi juga banyak. kata Dehun tadi benar, karena masalahnya bukan hanya di luar Dehun. Orang-orang di luar kan nggak ngerti Islam, Iya. karena itu mungkin mereka ngelihat Islam mungkin takut. Iya. Tapi orang Islam Ya, sendiri itu juga bener sih. Tidak merepresentasikan ya. Bukan, masalah orang Islam adalah dia melihat kalau ada orang berlaku sesuatu itu pasti karena benci kita. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu benci kita. Iya, aku sering bilang sabar itu bukan karena benci apa Iya. bukan karena rasis. Betul. Enggak. Ada banyak banget yang penasaran atau enggak kayak apa yang terjadi di Masjid Daegu. Yang itu yang potong sampai kepala babi. Potong kepala babi. Iya. Yang banyak orang-orang yang bikin konten itu karena orang Korea semua rasis banget. Iya. Enggak, mereka takut. Iya. Karena apa? Mereka tuh mikir apalagi orang yang usia segitu 60-an gitu. Iya. Kental banget. Kepalanya keras banget. Iya. Mereka lihat apa? Di film lihat Allahu Akbar, boom. Iya. Nah, jadi mereka apa? Mereka mikir itu tempat ngumpulan teroris. Teroris. Siapa mau? Oh, kita aja nggak mau. Kita aja nggak mau. Kalau kita mau bangun tempat teroris ya. Iya. Kalau gitu siapa yang izin? Nah, tapi emang nggak tahu. Iya, Nggak belum tahu. Belum kenal. Belum gitu ya, kenal. kalau Jadi gitu ya. tapi aku sayang bangetnya itu loh. Tapi kita nggak usah berantem kalau gitu kasih tahu aja. Betul. Tapi dengan cara yang baik. Betul. Nggak usah maksa. Kalau kita maksa sesuatu itu sama aja kita mau jajah. Dan hasilnya pasti nggak baik. Nggak baik. Kalau kita mau paksa, percaya ini, manusia tuh emang bandel. Betul. Manusia tuh bandel banget. Iya. Dan kita nggak ngasih pendahuluan dulu. Kalau memang masih ada orang yang di situ potong kepala babi, berarti kan belum siap menerima. Iya. Makanya dulu kan Rasulullah kan juga di Madinah nggak langsung bangun masjid. Oh. Iya kan ya. Di Madinah Rasul dakwah dulu.
Benar. Setelah orangnya mau baru bangun masjid. Oke, bukan kau tahu bangun masjid. Iya, pasti di situ juga potong pala babi juga. Walaupun kan makan babi. Loh, iya, bisa jadi kan banyak orang-orang Yahudi di situ di Madinah. Artinya Rasul menyiapkan dulu, tidak langsung memaksa gitu maksudnya. Rasul di Mekah juga kan nggak langsung maksa. Benar sih. Nah, artinya nggak langsung keliling Ka'bah. Wah, ini ada sesembahan, hancurin nggak gitu juga. Tapi ya ngasih tahu dulu. Nah, nanti kalau orang sudah berubah pemikirannya, orang baru berubah perlakuannya. Maksud gua kalau lu jangan harap orang berhenti mikir Islam teroris. Lu bilang kok semua mikir Islam teroris. Selama lu juga masih mikir semua orang Korea plastik, ngerti gak sih? Ngerti kayak lu gak mau ngerti gak sih? Itu bagus. Itu kalimat menarik loh. Lu gak mau dinilai teroris, gak semua orang Islam teroris. Ya lu nggak bilang semua orang Korea plastik. Maksudnya bisa gak dinalar gitu loh, jangan double standar gitu. Nah, itu sih kalau aku sih ada asosiasi namanya KMF. Korean Muslim Federation. Korean Muslim Federation. Versi Korea. MUI versi Korea, mereka kerjanya baik kok. Mereka tuh bantu-bantu orang sekitarnya. Nah, kita ya harus mulai dari orang sekitar dulu. Bantu orang tetangga yang sulit. Tapi mereka tuh nggak maksa. Kalau Korea tuh nggak boleh ada suara azan yang kencang banget pas pagi-pagi. Wajar karena di situ sangat-sangat menjaga privasi lah. Iya, jadi ya mereka atur suaranya. Oke, karena kita nggak maksa sesuatu. Di situ nggak ada maksa sesuatu. Kalau ada orang yang orang Korea cari Muslim itu apa sih? Quran itu apa sih? Kasih Quran versi bahasa Korea. Itu kan udah berusaha. Padahal itu bukan untuk cuan loh. Bikin Quran tulis terjemah. Iya, translate. Nah, itu supaya udah cukup lah. Kalau KMF di mana? Di Seoul berarti? Di Seoul, Itaewon ada. Oh, Itaewon. Di masjidnya itu ya. Tapi memang azan ini memang ini sih unik sih kalau di Indonesia. Orang Korea datang kaget. Iya. Pagi-pagi kok lagi tidur kok ada suara azan gitu. Betul. Ini apa ngajak perang atau apa? saya juga awal-awal gitu. Iya. Kedengaran gitu. Tapi 3-6 bulan kemudian udah apa ya? Sudah terbiasa. Terbiasa ya. Terbiasa jadi. Banyak muslim yang kayak gitu juga. Azan lagi, tidur lagi. itu Fuad. Kita juga kaget ya. Kita juga kaget awal-awal ya. Padahal baru tidur 1 jam kayaknya. Lagi begadang. Dan ngomong-ngomong muslim emang katanya pada masuk Islam ya. Oh, Daehun doang. Yang tapi itu privacy nggak sih? Boleh nggak nanya agama? Kalau nanya agama di Korea boleh nggak sih? Santai aja. Santai aja. Santai aja. Kalau bukan tabu juga ya. Kalian berdua apa? JJ sama ini apa? Kalau saya Kristen. Oh, Kristen. Kalau Nam pasti Korea masih Kaisar tadi. Buddha. Buddha. Sekarang tulis Christian, segera jadi mualaf. Wih, serius? Serius ini? Iya, beneran bang. Coba salaman dulu. Ini kalau belum. Jangan dipaksa. Rumahnya di mana? Nanti kita bikin masjid. Babi jangan lupa di bawah. Nanti habis dia itu dapat sertifikat, kita pakein peci dan kita undang lagi ya. Oh ya. Pakai gamis. Lah kita aja nggak pakai peci ya. Tapi buat yang mualaf ataupun mualaf ini orang yang tepat karena Ustadz Felix itu adalah salah satu orang yang punya program pembinaan mualaf. Apa namanya? Titik temu ya? Titik temu. Kita punya. Tapi kita coba untuk keluar daripada program-program pembinaan mualaf yang yang lain. Kita cuma pengen ngajak orang untuk seneng aja dia. Nongkrong bareng aja. Ya nongkrong bareng. Karena tadi banyak kan orang-orang tuh ngelihat Islam tuh takut duluan. Bener. Karena wajah Islam yang ditunjukkan tuh wajah Islam yang ngeri. Bener. Iya. Dan saya pun Ustadz bebas tanya apa aja tuh. Iya. Contohnya kayak aku masuk Islam juga dari pas kuliah. Nah, aku juga menemukan Islam tuh ngeri juga. Sampai sekarang Jadi ketika kita apalagi orang-orang yang lain ketika membayangkan kayak gitu. Contoh kayak gini aja ya. Misalnya contoh kayak Palestina misalnya. Ada orang demonstrasi atau aksi tentang Palestina ya, bikin long march atau segala macam. Itu kalau di Indonesia mereka harus banget menunjukkan Islamnya. Harus banget pakai peci semuanya, takbir, Allahu Akbar. Lah kalau ada orang-orang yang lain yang misalnya dia Kristen misalnya, tapi dia juga mau peduli kepada Palestina, dia kan nggak mungkin ikut. Insecure. Aduh, ini acara Palestina apa acara Muslim sih? Bingung gitu. Ya bener sih. Jadi maksudnya kita tidak terlalu ramah, belum terlalu ramah untuk di luar semua kalangan. Betul sih, setuju sih. Jadi ya itu kritik pribadi sih. Gereja Korea itu ada marketing yang unik. Apa tuh? Marketing unik di gereja Korea. Ini benar marketing. Gimana? Marketingnya gini. Untuk anak kecil, kasih jajan. Atau kasih mainan. Kalian main di sini. Di gereja Korea selalu ada tempat
main untuk playground. Di sini diusir kita. Anak-anaknya mengganggu ketertiban. Nah, ini anak-anak mereka pernah diusir dari masjid ini. Gara-gara mengganggu. Makanya saya jarang ke masjid. Terus gimana marketing tadi? Gini, jadi banyak anak yang main di sana untuk main sama teman. Menarik ya. Cari wifi gratis. Untuk orang tua juga menarik karena apa? Kalau aku ke gereja, aku rumpi-rumpi sama teman-teman. Dan habis doa ya rumpi-rumpi gitu kan. Mereka ada kelasnya. Kelas siang, kelas sore. Jadi mereka nitip anaknya. Bebas orang tuanya sambil ngopi kita rumpi-rumpi gitu. Kopinya pun gratis. Biasanya kenapa Anda Cina banget ya Bang ya? Itu makan siang gratis. Tapi itu kan di gereja tuh ada peraturan ya, kalau bebas sebenarnya, tapi ada namanya ya harus kasih 10% perpuluhan kolektor. Itu agak di Korea tuh agak gimana? Jadi problem. Ada yang problem juga, kalau ada yang ada yang benar juga, ada yang salah juga. Cuma ya seperti biasa lah. Ada yang menyelewengkan, salah, ada yang enggak gitu kan. Ada yang agak maksa juga. Ada yang agak maksa, tapi ada yang enggak juga. Tapi pokoknya setiap gereja kan ada tempat main kan. Bener. Berarti ini saran buat masjid DKM masjid, terutama masjid raya lah, itu harusnya ada anak-anak, tempat khusus anak-anak, biar orang-orang tuh nyaman di sana. Biar lebih mendekati agamanya. Bener. Aku kan sangat suka Turki ya. Dulu di zamannya Muhammad Al-Fatih, salah satu panglima perang Turki itu, dia bilang gini, kita harus khawatir kalau di masjid tidak ada anak-anak. Karena berarti agama ini tidak ada pelanjut di masa depan. Karena orang-orang pada saat itu, karena masjid benar-benar kayak harus sakral, harus sacred ritual, suci dan segala macam, anak-anak nggak boleh masuk. Di Indonesia sekarang, percaya nggak percaya, banyak anak-anak yang diusir dari masjid. Iya. Karena berisik dan berisik. Bahkan diumumin, Bapak Ibu sekalian, tolong ya anak-anaknya dijaga, jangan sampai lari-larian. Kita lagi mau sholat, kalau tidak bisa menjaga, lebih baik tidak usah sholat di masjid. Aku bilang, kok gitu? Gitu kan ya. Padahal di masa Rasulullah tuh ketika sujud dinaikin, cucu-cucunya naikin, main kuda-kudaan di atas, naik punggung pas lagi sholat. Dan Rasul diam aja nggak berdiri dari sujudnya itu, sampai anaknya turun. Tapi itu kok masjid rumah dekat rumah kita apa ya namanya? Di situ tuh diusir anaknya juga. Bebas banget. Memang balik, aku nggak bisa dengar suara. Karena sebagian ada. Makanya sebenarnya ada dua pendekatan. Dari masjidnya memberikan tadi fasilitas, dari orang tuanya dididik. Di rumah dididik. Jadi nanti kalau pas ke masjid harus ini udah ya. Tahu aturannya. Contoh kayak kita bilang ke jamaah misalnya, kalau nanti mau bawa anak-anak ke masjid, harus disuruh ke WC dulu, biar nanti nggak pipis pas di masjid misalnya, atau mungkin dia sakit perut di masjid atau apa, pakein baju yang bagus, terus dikasih tahu, Dek nanti di masjid jangan rame ya, gitu misalnya. Tapi di masjid juga dikasih fasilitas, gitu maksudnya kayak tadi ada playground misalnya. Lah, jadi mainnya di situ mereka. Mohon maaf ya, ini bukan nyinyir, bukan apa ya, tapi mengambil kebaikan. Gereja kan sepekan sekali ya. Iya kan? Sepekan sekali kan? Setiap hari Minggu kan? Yang biasanya kan ya. Atau misalnya kalau dia rajin 2 pekan sekali misalnya. Lah masjid 5 kali sehari. Harusnya didatengin. Harusnya lebih ada playgroundnya harusnya daripada di gereja. Gereja aja cuma dipakai sepekan sekali, masjid dipakai sehari 5 kali. Kan gitu. Itu sih sebenarnya kritik pribadi kita. Marketing unik gitu kan ya. Nah, itu juga sih kalau teman-teman aku. Kamu juga gitu ya. Biasanya orang yang anak-anak gereja sampai umur aku pun, mereka tuh image gerejanya tuh tempat yang senang, happy, ya kan? Kalau apalagi itu sekolah minggu dulu ya, kayak mau ngobrol gitu sama teman. Tempat nongkrong. Memang sekalian ya kalau denger firman gitu kan memang lama gitu. Betul. Agak bosan, tapi kalau setelah itu kita nggak bisa ngobrol sama teman-teman di situ kayak gitu, ada tempat nongkrongnya juga gitu, ada. Makan juga ya gratis. Makan gratis. Kalau ada, kita juga ada Jumat berkah setiap hari Jumat biasanya. Tapi itu di masjid-masjid tertentu. Masjid tertentu aja. Menarik ya. Tapi image-nya tertanam tuh image yang menyenangkan kalau ke gereja. Aku dulu ingat ketika pas di gereja itu nyalir telur Paskah, apa Easter egg itu loh, nyari yang disembunyiin di mana-mana kita cari. Terus ada ya lomba-lomba segala macam. Ya itu penting sih. Kangen ya. Kalau antum pas masjid, antum ingat apa? Diusir dari masjid ya.
Aduh. Berarti ada yang Christian, Muslim dan ada yang lagi OTW. Iya. Lagi bingung. lagi bikin ID dulu sebelum login. Iya, bisa nanti. Sebelumnya apa Buddhis ya? Buddha. Di Korea di Buddha masih ke naik temple gitu. Iya. Kalau di sini ya Kristen ke gereja. Terus sama itu contohnya lagi sholat saya itu respect gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh nanti. Boleh, main-main aja. Main basket. Nanti disediain mainan, kopi gratis, Makan gratis gitu ya. Makan gratis, playground. Iya. Dan kedepannya nih Agassi. Agassi mah pemain tenis. Andre Agassi. Agassi itu gadis. Oh gadis. Oh Dari itu Korea. beda ya. Karena ada gaulnya kan jadi Agassi. Kalau Ajusi itu cowok, Agassi itu cewek. Oh, tapi sama cewek ibu-ibu maksudnya. Cewek muda. Nona. Gadis. Agassi itu Nona. Ajumma itu satu paket. Oke. Ajoshi Gaul ini bakal kedepannya punya proyek-proyek apa nih kedepannya? Sebenarnya kita nggak punya proyek ya. Cuma pengennya ya kita bisa kunjungi tempat-tempat. Keliling-keliling Indonesia. Lagi cari sponsor. Oke. Untuk semua. Jadi biar kita kenalkan budaya Indonesia sekaligus tempat turis gitu kan maksudnya. Kan di Indonesia kan luas banget gitu. Iya, benar. Biar ada sponsor gitu jadi kita bisa kenaikan di Korea. Wisata. Sambil ngerjain dia makan pedas kan? Sebenarnya kita kita tuh pengen nggak bisa makan pedas ya? Makanan pedas di seluruh Indonesia. Sama, aku juga bisa makan pedas. Sama-samain aja. Nanti yang kita awalnya pengen masuk Islam jadi masuk rumah sakit. Kita untuk episode sebelah kita undang Ustadz Felix ya. Boleh. Seru. Kita akan tonton. Makan pedas. Makan pedas. Anda akan kenalan sama agama Buddha di sini. Cocok lah. Anniversary Ajusi Gaul. Iya. Boleh. Harus top. Sukses terus deh buat teman-teman semuanya. Makasih banget. Dehun, JJ. Iya, kita benar-benar tercerahkan ini. Karena kita benar-benar nggak tahu apa-apa juga tentang Korea sebenarnya. Betul. Kecuali bapak ini dia udah tahu banyak. Lebay sih gue. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol justru kayak satu persatu. Kan unik banget ya. Yang satu ngomongin sport, yang satu influencer, yang satu model. Kayaknya dan juga masak yang tengah nih ya. Jadi kayak per orangnya bisa diulik banget gitu ya. Kapan-kapan boleh lagi main di sini ya. Oke. Terima kasih. Thank you semua. Dadah teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.